Puji Tuhan, haleluya. Shalom, salam sejahtera bagi Bapak Ibu, saudara-saudara. Hari ini tema hot kebaktian kita adalah kuasa salib yang akan kita buka dalam Galatia 2 ayatnya yang ke-20. Bagaimana salib itu punya peran penting dan punya pengaruh penting. Sehingga salib akan melakukan satu hal kepada kita sebagai orang yang percaya. Bapak Ibu, mari kita buka firman Tuhan Galatia 2 ayatnya yang ke-20. Kalau sudah dapat, saya jemput saudara untuk berdiri. Kita akan baca sama-sama firman Tuhan hari ini. Mari, 3, 2, 1. Namun aku hidup, tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Dan hidupku yang kuhidupi sekarang di dalam daging adalah hidup oleh iman dalam Anak Allah yang telah mengasihi aku dan menyerahkan dirinya untuk aku. Silakan duduk Bapak Ibu. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, hari ini Rasul Paulus bicara kepada jemaat di Galatia. Maka saat kita membaca ini, Paulus juga sedang bicara kepada jemaat di GPI Sidang Bogor. Haleluya. 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 Paulus bicara kepada jemaat di Galatia yang hari ini kemungkinan itu adalah sebagian dari Turki. Seperti itu. Sehingga tujuan dari tulisan yang diberikan oleh Paulus kepada jemaat adalah untuk melawan ajaran sesat dari Yudaisme. Yahudi punya paham Yudaisme yang mengajarkan bahwa keselamatan hukum Taurat seperti itu. Jadi perlu hukum Taurat, tetapi mereka juga melihat dan Paulus ada konflik terhadap Petrus. Simon Petrus yang disebut Kefas. Petrus itu percaya Yesus. Paulus juga percaya Yesus. Paulus mengatakan hidup kita diselamatkan karena anugerah. Bukan karena diri sendiri seperti itu. Tetapi Petrus pun punya pandangan karena kita punya perjanjian lama. Ada hukum Taurat yang harus kita lakukan seperti itu. Seperti sunat. Sunat yang dianjurkan oleh Petrus untuk dilakukan juga seperti itu saudara-saudara. Oleh karena itu ada konflik antara Paulus dan Petrus mengenai hukum Taurat ini dan keselamatan. Menegaskan bahwa keselamatan itu justru Paulus mengatakan keselamatan itu hanya karena iman dan bukan perbuatan hukum. Sehingga orang-orang Kristen itu percaya dengan banyak sekali pengajaran-pengajaran. Sekali selamat tetap selamat. Ini namanya hyper grace. Anugerah yang hiper, yang tak terhingga. Hiper, berlebihan seperti itu. Kalau orang percaya kepada Kristus lalu besok mati, dia diselamatkan. Masalahnya saudara dan saya besok masih hidup. Masih nyari uang lagi, masih buka warung. Jadi kalau kita tidak percaya kepada Kristus besok gak selamat. Masalahnya besok masih hidup. Seperti itu. Kalau hari ini kita percaya lalu mati, kita selamat. Tapi besok masalahnya masih hidup. Sehingga besok harus percaya lagi. Dan besok lagi kita harus percaya. Seperti itu. Ada teori-teori dari Calvinis yang menjelaskan bahwa keselamatan itu seperti ini. Ada lagi teori yang mengatakan dari hal-hal lain keselamatan itu karena anugerah saja, bukan karena perbuatan saja. Ada yang mengatakan sekali selamat walaupun dia berdosa, dia akan tetap selamat. Seperti itu saudara-saudara. Sehingga pasal ini membahas tadi konflik antara Paulus dan Petrus yang disebut dengan Kefas. Sehingga mereka membuat firman Tuhan itu menghubungkan dengan teori-teori dari orang-orang Yahudi yang percaya terhadap perjanjian lama, Taurat, hukum Taurat.
dan orang-orang yang non-Yahudi. Sehingga ayat 20 secara khusus Paulus mengatakan sebagai pernyataan pribadinya Paulus tentang identitas baru di dalam Kristus. Nah, tema judul khotbah hari ini adalah salib Kristus. Ayat 20, namun aku hidup tetapi kuasa salib. Seperti itu ya, kuasa salib. Ada kuasa di dalam salib. Ayat 20, namun aku hidup tetapi bukan aku lagi yang hidup. Seperti itu. Melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Nah, dalam bahasa aslinya itu dikatakan ada kata disalibkan. Seperti itu ya. Sinestauromai itu menunjukkan sebuah keadaan di mana kita bukan hanya mati sekarang. Ada sebuah conditional tenses yang menunjukkan bahwa itu simple, perfect, continuous tense. Perfect itu artinya sudah dilakukan, sudah terjadi. Sedangkan continuous itu sedang terjadi. Sehingga kalau tensesnya adalah perfect continuous tense, dia sudah terjadi dan masih berlangsung sampai hari ini. Dampaknya masih berlangsung sampai hari ini. Sehingga kata aku disalibkan bersama dengan Kristus itu peristiwanya sudah terjadi. Tetapi dampaknya sampai 2000 tahun setelah Yesus disalib. Kita bisa merasakannya. Sehingga orang percaya itu perlu mati disalib seperti Yesus yang mati disalib. Orang mati, kita perlu mematikan diri kita, menyalibkan keduniawian kita, sifat-sifat yang kita anggap tidak rohani seperti itu. Bersama dengan Kristus, Kristus mati di atas kayu salib, kita mati di atas salib kita sendiri. Nah, Alkitab katakan, sebab aku telah mati oleh hukum Taurat, namun aku hidup tetapi bukan aku lagi. Ini katanya ouketi ego. Ouketi ego, bukan aku lagi. Dalam bahasa aslinya ada kata ego seperti itu ya. Sehingga ada identitas lama yang sudah tidak lagi menjadi pusat hidup. Ouketi ego, bukan aku lagi yang hidup, tetapi Kristus yang hidup di dalam aku. Firman Tuhan katakan Kristus yang hidup di dalam aku itu menunjukkan bahwa bukan hanya sekedar meniru Kristus hidupnya seperti apa, dia makan berapa kali sehari, dia tidurnya berapa jam, lalu dia bangun, lalu dia berdoa berapa lama, lalu dia mengajar berapa lama, tetapi bukan hanya sekedar meniru Kristus, tapi Kristus itu juga benar-benar hidup di dalam diri orang-orang yang percaya. Seperti itu saudara-saudara. Lalu dikatakan hidup oleh iman. Ini enpisteizo. Ini menunjukkan bahwa cara hidup baru bergantung kepada iman bukan hukum. Jadi orang ingin berbuat baik dan ingin berubah bukan karena takut hukuman, ada kesalahan. Kita harus punya SIM dalam mengendarai motor bukan karena kita takut ada ditangkap oleh penegak hukum, kita pakai helm bukan takut ditilang, tetapi karena memang kita mengerti aturan itu untuk menyelamatkan kita. Sehingga firman Tuhan katakan hidup oleh iman, ini enpisteizo. Cara hidup baru itu bergantung penuh kepada iman, bukan kepada hukumnya. Seperti itu saudara-saudara. Lalu dikatakan melainkan Kristus yang hidup di dalam aku dan hidupku yang kuhidupi sekarang di dalam daging dan hidup oleh iman dalam anak Allah yang mengasihi aku dan menyerahkan dirinya. Menyerahkan dirinya ini katanya paradontos heuton. Paradontos heuton ini menyerahkan dirinya dengan sukarela. Kalau kemarin kita belajar tentang dihianati. Dia melakukannya dengan sukarela bukan karena terpaksa, dia justru menawarkan diri seperti itu ya. Oleh karena itu Yesus ditulis paradontos heuton. Itu artinya dia menyerahkan dirinya dengan sukarela untuk saudara dan saya.
Sehingga kuasa salib yang kita pelajari hari ini, Paulus menuliskan bahwa orang yang mengikut Kristus itu perlu ada kematian yang lama seperti itu. Firman Tuhan katakan, aku telah disalibkan dengan Kristus. Manusia lama itu dosa, ego dan hukum Taurat. Yang kita anggap bahwa kalau kita melakukan yang baik, menolong orang, kita masuk surga. Seperti itu ya. Sama seperti kalau kita mengajarkan anak-anak, nak, kalau mau masuk surga patuh sama mama sama papa. Kalau mau masuk surga harus rajin baca Alkitab. Kalau mau masuk surga harus sekolah yang pinter. Seperti itu ya saudara-saudara. Sehingga apa yang diterima oleh seorang anak, bagaimana caranya dia masuk surga, dia melakukan yang baik. Tetapi setelah dia besar, dia perlu memahami bahwa orang yang masuk dalam kerajaan Allah itu karena dia beriman kepada Sang Juru Selamat itu sendiri. Bagaimana mungkin orang yang masih tidak mengerti apa-apa diberikan satu pengetahuan bahwa kalau kamu waktu sekolah masih kelas SD, kamu masuk surga harus percaya dengan iman. Seperti itu ya. Ada yang lucu-lucu. Siapa yang mau masuk surga? Anak-anak bingung kan. Oh gak mau aku katanya kan. Aku mau masuk tentara katanya gitu ya kan. Kata anaknya. Aku mau masuk polisi kata bapak katanya begitu ya. Aku mau masuk apa? Seperti itu. Banyak hal seperti itu. Karena anak kecil tidak tahu apa itu iman. Sehingga ketika kita sudah dewasa, kita perlu tahu apa itu iman. Dan iman itu yang bertanggung jawab terhadap kehidupan setelah kematian. Ada kematian lama yang perlu kita ganti. Manusia lama itu dosa, ego, Taurat dan sebagainya. Roma 6 ayat 6. Saudara-saudara saya akan bukakan kepada kita. Roma 6 ayat 6 mengatakan begini. Karena kita tahu bahwa manusia lama kita telah turut disalib supaya tubuh dosa kita hilang kuasanya. Agar jangan kita menghambakan diri lagi kepada dosa. Puji Tuhan. Haleluya. Paulus bicara kepada jemaat di Roma. Karena kita tahu bahwa manusia lama kita turut disalib. Seperti Yesus disalib. Bukan karena dosanya. Kalau kita disalib karena dosa kita. Kita mematikan ego kita. Kita mematikan pencapaian kita. Sehingga pengakuan itu kita letakkan kepada Tuhan. Saya gagal itu karena Tuhan. Saya berhasil itu karena Tuhan. Sehingga kita tidak punya lagi ego untuk mengklaim apa yang kita miliki dan apa yang tidak kita miliki. Kalau aku punya, maka itu Tuhan yang melakukannya. Kalau semua yang aku punya ini hilang, itu seperti Tuhan menghendaki itu supaya hilang daripada kita. Kolose 3 ayat 3 mengatakan begini. Saya sudah buka tadi. Kolose 3 ayat 3. Sebab kamu mati dan hidupmu tersembunyi bersama dengan Kristus di dalam Allah. Orang yang mau mati bersama dengan Kristus dia harus menyembunyikan dirinya. Lalu Kristus yang harus hidup. Bukan menghidupkan diri kita. Kristus tersembunyi di dalam. Seperti itu. Lalu ayat yang ini menjelaskan tentang hidup baru. Hidup baru bukan aku lagi katanya seperti itu. Sehingga kekristenan itu bukan agama aturan. Kalau kebaktian harus hari Minggu. Kalau kebaktian harus jam 9, jam 10. Seperti itu. Tetapi relasi hidup. Bagaimana kita punya hubungan baik kepada Tuhan. Kita punya hubungan dekat kepada Allah. Filipi 1 ayat 21. Filipi 1 ayat 21. Kristus sebagai pusat hidup. Dikatakan Filipi 1 ayat 21 katakan begini saudara-saudara. Karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Hidup kita, Kristus menjadi senternya. Sehingga kalau Kristus itu menjadi pusat perhatian kita. Filipi tuliskan bahwa kalau aku rugi pun itu sebuah keuntungan. Aku mati pun itu sebuah keuntungan. Rugi kok dibilang keuntungan? Ya, karena ada Kristus menjadi sumber pusat kehidupan kita. Bukan kita memusatkan diri. Diri kita menjadi pusat segala sesuatu. Pusat perhatian. Kalau kita kurang perhatian, kita marah meledak-ledak. Kalau kita kurang penghasilan, tadi kesaksian
saya bersyukur dapat gaji tapi sedikit itu katanya kan. Dia bersyukur tapi gaji sedikit itu gitu ya. Kita akan berdoa saudara-saudara supaya setiap orang bisa bekerja dan Tuhan memberkati kita dengan penghasilan yang kita harapkan. Puji Tuhan, haleluya. Saudara, itu adalah sebuah kondisi, dua kondisi paradoks. Kita bersyukur karena aku mendapat gaji yang sekecil itu. Jadi ada kata yang baik, ada kata yang tidak baik juga. Saya menangis di dalam kebahagiaanku seperti itu ya. Aku merasa sendiri di tengah-tengah keramaian seperti itu saudara-saudara. Sehingga ada dua kondisi yang bertolak belakang tetapi itu pasti terjadi dan mungkin terjadi. Seperti itu. Mari kita belajar dari firman Allah. Karena paradoks itu juga akan dimiliki oleh orang-orang percaya. Bagaimana orang yang percaya kepada Kristus bisa mendapatkan damai sejahtera yang melampaui akal kalau dia miskin. Saya tidak tahu itu. Tetapi firman Tuhan katakan demikian. Kalau orang hidup di dalam Tuhan dia punya damai sejahtera yang melampaui akal. Sehingga yang keempat dikatakan ada cara hidup. Cara hidup kita itu dengan iman. Saudara-saudara, cara hidup kita itu harus dengan iman. Kalau firman Tuhan katakan tadi cara hidup oleh iman, firman Tuhan katakan di Ibrani 11 ayat 1, iman itu adalah dasar dari segala sesuatu yang saya harap dan bukti dari segala sesuatu yang belum kita terima. Cara hidup kita itu perlu dengan iman. Saya berharap apa yang menjadi harapanku, anak-anakku baik, usahaku lancar, daganganku enak, bagus, semuanya baik-baik, nggak akan ada orang berani nipu saya, tusuk saya dari belakang, nggak akan ada orang berani ngerampok, nyongkel rumah saya, melakukan hal yang buruk, seperti itu. Itu adalah harapan. Nah firman Tuhan katakan dalam Ibrani mengatakan iman itu adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harap. Sehingga kita perlu berharap dengan dasar iman itu. Saya berharap semua baik-baik saja di keluarga saya, maka kita perlu dasar yang benar yaitu iman. Roma 1 ayatnya yang ke-17 pun mengatakan hal demikian. Tentang cara hidup kita oleh iman. Roma 1 ayat 17 katakan, sebab di dalamnya nyata kebenaran Allah yang bertolak dari iman dan memimpin kepada iman, seperti ada tertulis, orang benar akan hidup oleh iman. Orang yang benar akan hidup karena iman. Seperti itu saudara-saudara. Sehingga iman itu bergantung kepada Tuhan setiap hari, bukan kepada kekuatan kita sendiri. Saya berharap semuanya baik-baik. Saya berharap semua usaha kita baik. Saya berharap penghasilan saya baik. Saya berharap motor saya baik, tidak bocor di tengah jalan. Kita bergantung kepada Tuhan setiap hari, bukan kepada kekuatan kita. Kalau kita bergantung kepada kekuatan, maka kita akan berusaha sebaik mungkin menghindari lubang, menghindari ada paku dan sebagainya. Kita berusaha menghindari orang yang sedang ingin menipu kita. Kita berusaha menghindari orang yang banyak uloknya, seperti itu ya. Nah, justru karena kita bergantung kepada Tuhan, Tuhanlah yang akan melakukan itu kepada kita. Bukan kita yang punya inisiatif untuk melindungi diri kita sendiri. Seperti itu. Tuhan akan menjauhkan orang-orang yang tidak baik di dalam hidup kita. Tuhan akan menjauhkan segala malapetaka bukan karena kemampuan kita untuk menghindari, mengecoh. Sehingga tidak ada malapetaka datang kepada kita. Seperti itu saudara-saudara. Sehingga dasar dari semuanya itu adalah kasih Kristus. Yang telah mengasihi aku dan menyerahkannya untuk aku. Yohanes 3 ayat 16 katakan, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Firman Tuhan katakan demikian. Lalu kita mulai menganalisis kata itu. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, dikaruniakanlah anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya tidak binasa. Berarti kalau Yesus tidak mati, ada orang percaya itu binasa saudara-saudara. Supaya setiap orang yang percaya tidak binasa. Artinya logikanya sederhana sekali. Ada orang percaya itu akan binasa kalau Kristus
tidak mati bagi kita, saudara-saudara. Sehingga Roma 5 ayat 8 mengatakan begini. Akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita oleh Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Katanya seperti itu. Dia menunjukkan kasih-Nya kepada kita. Ada orang baik kepada kita. Ada orang mengasihi kita padahal dia tahu kita sedang melakukan sebuah kesalahan. Sehingga Allah mengasihi orang meskipun dalam keadaan berdosa. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Sehingga Allah bukan hanya mengasihi dunia, tetapi Tuhan juga mengasihi saya dan saudara-saudara. Haleluya. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, bumi ini. Loh, dunia ini, iya. Manusianya dikasihi enggak ya? Ya pasti dikasihi, saudara-saudara. Kadang-kadang semakin berharga apa yang kita punya, itu semakin fragile namanya, rapuh. Kalau saudara punya benda-benda, sesuatu yang saudara anggap istimewa, dia akan semakin rapuh. Kita akan semakin menyayang-nyayang begitu ya. Kita akan semakin membuat sesuatu yang spesial. Jangan sampai tergores seperti itu ya, saudara-saudara. Karena semakin berharga seseorang atau sesuatu, itu akan semakin rapuh hidupnya. Kalau kita sayang dengan handphone, nggak boleh tergores sedikit pun. Semakin kita bersihkan, habis kita pakai, kita lap. Sebelum tidur kita taruh dulu di sisi meja dan lain-lain sebagainya. Karena kita anggap itu berharga dan kita memperlakukannya, men-treat sebaik mungkin. Karena kita tahu bahwa semakin berharga sesuatu atau seseorang, maka dia akan semakin rapuh. Mengapa ada orang tua yang kesannya menspesialkan anak terakhir? Karena anak terakhir itu anak yang paling kecil dan dianggap paling rapuh. Seperti itu, saudara-saudara. Katanya demikian. Sehingga aplikasi praktis yang kita pelajari hari ini bahwa Kristus itu mati bagi saya, ada mati terhadap ego. Tidak lagi hidup untuk diri sendiri, tetapi untuk orang lain, untuk pelayanan, untuk semua yang kita kerjakan di dalam Tuhan, saudara-saudara. Kita berani menyangkal diri. Kalau firman Tuhan katakan dalam Lukas 9 ayat 23, katakan begini, saudara-saudara. Setiap orang yang mau mengikut aku, ia menyangkal dirinya, memikul salib setiap hari dan mengikut aku. Orang yang mau ikut Tuhan, dia harus sangkal dirinya. Dia harus tidak menyatakan keberadaan dirinya. Dang alani hagogoku, pelayanan ini dapat berjalan dengan baik. Dang alani hagogoku, rumah tangga kita baik. Dang alani hagogoku, kita punya penghasilan yang cukup untuk anak dan istri kita, saudara-saudara. Dang alani hagogoku, seperti itu. Bukan karena kekuatan kita bisa kuliah dengan uang saku yang diberikan oleh orang tua sekecil itu. Tadi katanya seperti itu ya, bahasanya. Saya baru tahu ada kata sekecil itu gitu ya. Mungkin maksudnya penghasilannya tidak cukup untuk operasionalnya dia pulang balik. Tapi itu pengalaman bagi adik kita berupa ruhusip. Saya dulu kuliah magang tidak dibayar. Saya tidak perlu cari tahu apakah saya benar-benar dibayar segitu atau tidak. Saya tidak cari tahu apakah benar saya sebenarnya dibayar tapi uang itu tidak diserahkan. Saya tidak cari tahu apakah uang yang saya terima ini benar nggak dipotong atau tidak. Tapi saya magang saja. Karena itu akan memperkaya kita untuk kedepannya. Kalau kita pernah dapat pekerjaan dengan sesuatu yang sangat sulit, maka kita akan menjadi tahan uji. Ada yang kerja ke Bekasi, ke Depok, pulang balik, ke Tangerang, sampai ke Kerawang dan lain-lain, pulang balik. Hanya untuk mencukupkan apa yang dia miliki, yaitu kerja keras kita. Berapa lama kita bertahan dalam sebuah keadaan itu, maka itu menjadi pengalaman yang tidak akan pernah ada nilainya. Ada orang bayar dengan harga yang besar pun, tidak akan mungkin kita bisa lupa. Karena kita bisa kuat pulang balik. Ada harga yang perlu kita bayar sebagai pengalaman hidup kita. Aplikasi praktis yang kedua adalah hidup dalam ketergantungan. Kalau kita tergantung kepada Kristus, maka doa itu bukan kewajiban, tetapi kebutuhan, saudara-saudara. Mengandalkan Roh Kudus setiap hari. Kita tidak wajib berdoa, tapi memang kita butuh berdoa seperti itu. Iman yang aktif itu percaya saat dalam keadaan sulit.
taat walau kita tidak mengerti. Kita jalan terus, buka warung terus pagi-pagi, kerja terus seperti itu. Tetapi kita kerjakannya dengan iman. Iman yang aktif itu percaya saat dalam keadaan sulit. Taat walaupun kita tidak mengerti. Dan hidup dalam kasih itu bukan dari rasa bersalah. Saudara datang ke gereja, karena aku ada, gak enak aku. Aku berdoa, aku berbuat baik, karena ada utangku. Karena gak enak aku sama Eda itu, sama Le itu. Saudara, kita melakukan yang baik itu karena rasa bersalah. Saya memberikan kebaikan kepada orang lain karena kita berutang seperti itu ya. Karena kita merasa bersalah terhadap orang lain. Sehingga hidup kita itu harus berdasarkan kasih, bukan rasa bersalah. Guilty seperti itu ya. Motivasi bukan takut hukuman. Kalau ada motivasi kita dengan baik dan benar, bukan karena ada hukuman yang menanti kita, tetapi karena Kristus. Sehingga ada ilustrasi yang singkat untuk kita pelajari. Apakah kuasa dari salib ini, kenapa kita harus hidup di dalam Kristus? Seperti ranting yang melekat pada pokok anggur. Firman Tuhan katakan dalam Yohanes 15. Saudara-saudara, Yohanes 15 mengatakan pokok anggur yang benar, dia harus tinggal di dalam batang itu. Kalau pohon itu melepaskan dirinya, ranting itu melepaskan dirinya daripada batang itu, maka dia tidak akan bisa berbuah. Yohanes 15. Pokok anggur yang benar. Bagaimana kita dianggap sebagai pokok anggur yang benar? Kita adalah carangnya dan ranting-rantingnya. Alkitab katakan kita ini seperti pohon. Yesus itu adalah pohonnya. Kita carang dan rantingnya. Kita harus berbuah. Kalau kita hidup di dalam Kristus, mana ada batang dan ranting bisa mengeluarkan buah kalau dia sudah terlepas dari pohon itu, saudara-saudara. Tidak akan pernah mungkin ada ranting dan batang mengeluarkan daun yang begitu indah kalau dia terpisah daripada pohon itu. Sehingga firman Tuhan katakan ranting tidak berusaha menghasilkan buahnya sendiri. Seperti itu. Tetapi dia bergantung kepada pohon itu. Supaya ranting itu bisa menghasilkan buah. Buah muncul karena terhubung dengan batang. Yaitu pohon yang hidup, anggur yang hidup, anggur yang benar. Yaitu sumber kehidupan, Kristus. Sehingga hidup kekristenan itu bukan usaha keras. Tetapi hubungan yang hidup dengan Kristus. Haleluya. Bagaimana mungkin saudara dan saya ingin diberkati tapi kita memisahkan diri dari Tuhan. Kita melepaskan diri dari Tuhan. Seperti itu saudara-saudara. Sehingga sebagai kesimpulan dari firman Tuhan hari ini. Aku mati, identitas lama berakhir. Kehidupan kekristenan mengatakan Kristus hidup, hidup baru mulai. Inti kehidupan Kristen adalah aku percaya, iman menjadi dasar cara kita hidup. Lalu inti kehidupan Kristen, aku dikasihi. Kasih jadi dasar segalanya. Haleluya, haleluya.